datang luar biasa. Bapak Beni Sueni, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami dapat dipersatukan di dalam acara ibadah peletakan batu pertama 4 Jemaat Gidi Klasis Japka Lere. Tanpa memandang di antara kita, banyaklah gunung, narai dan lembah, sungai yang besar dan teladanya, pesisir pantai dan pulau-pulau, disitulah kami bekerja bagimu Tuhan, di kota sampai pedalaman, membawa Injil kerajaanmu bagi semua umat manusia. Puji syukur bagimu Tuhan Gembalaku, beri berkat-Mu dan tuntun kami, beriku setia mengabdi bagimu dalam GKI di tanah Papua. berkati Yesus anakku ini, curahkan Tuhan kasih dan rahmat-Mu, jadikan aku saksi-Mu. Tuhan berkati kami semua dan bekerja di dalam hati dan pikiran kami lewat kuasa Roh Kudus. Cuaca Engkau kendalikan, dan semua orang yang hadir buka hati mereka lewat kuasa Roh Kudus supaya mereka mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Kami semua yang hadir kami mau mendengarkan firman Allah. Berkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami siap mendengarkannya. Amin. Hari ini pun saya datang dari Jakarta. Tadi baru tiba, mandi sebentar, dan saya ketemu Wakil Bupati. Kami naik pesawat ke sini, takut terlambat. Seperti itu. Terima kasih untuk pimpinan Kelapa Sawit izinkan lapangan terbang untuk kami mendarat dengan baik tadi. Saya mau sampaikan firman Allah penting sekali.
Anda di antara ini ada yang sudah percaya Tuhan, pernah mendengar firman Allah, pernah dibaptis. Pertanyaannya pada siang hari ini, kalau umpamanya Yesus datang pada siang hari ini, Anda sudah punya keyakinan untuk masuk surga atau tidak? Itu persoalan besar bagi umat manusia. Anda sudah sering ke gereja, mungkin bernyanyi, bersaksi di gereja, memberi uang banyak untuk gereja. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, apakah Anda yakin kalau Yesus datang siang hari ini, dunia akan lenyap? Apakah Anda akan berdiri teguh dan Dia akan jemput Anda dan masuk dalam kerajaan Allah? Tiwane penting Lombok, tinyono pay warakwe, alawane ko neginda kwe, jugunda nong kobo na kaji, turko lura gingena, jugunda orang gingena, po panam hona lega. Saat ini banyak orang di seluruh dunia, 7 miliar 200 juta penduduk. Setiap detik manusia bertambah, setiap detik juga manusia berkurang. Allah luar biasa. Di dalam proses itu juga banyak orang datang kepada Tuhan, tetapi banyak orang juga tinggalkan Tuhan. Mengapa mereka tinggalkan Tuhan? Karena mereka selama ini tidak punya tidak mendasari, tidak kuat atau tidak tanam firman di dalam hati mereka. Lebih utama banyak orang Kristen hanya mendengar firman Allah, percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi satu langkah besar banyak orang Kristen tidak lakukan, yaitu mereka tidak terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berarti mendengar tidak cukup, percaya tidak cukup, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, barulah orang itu menjadi sah warga kerajaan Allah. Dari mana itu? Saya sudah jadi orang Kristen lama. Dari mana itu? Saya sering berkhotbah, saya sering bernyanyi seperti tadi, saya sering bersaksi, saya selalu memberi uang untuk gereja. Bagaimana mungkin saya tidak masuk dalam kerajaan Allah? Oke, itu semua boleh, tapi itu bagian sebenarnya nomor 10. Nomor penting yang utama ialah setiap orang itu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau tidak percaya Yesus, untuk apa bangun gereja besar? Tidak terima Yesus, untuk apa bangun gereja besar? Karena masuk dalam kerajaan Allah hanya orang yang sudah terima Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya, mereka menerima Yesus dan mereka menjadi anak Allah, mereka memiliki kuasa Allah. Itu 3 hal penting yang perlu diperhatikan pada siang hari ini. Bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya pelaku rutinitas seperti ini. Senang sekali kalian potong uang banyak, acara besar begini, tapi sayang kalau tidak punya Tuhan Yesus, tidak ada tempat di dalam kerajaan Allah. Gereja Gidi tidak menyelamatkan, gereja GKI juga tidak menyelamatkan, gereja Pantekosta dan lain-lain tidak menyelamatkan. Allah mau bicara tentang rahasia kepada orang-orang yang sudah terima Dia. Makanya kita tidak pernah mendengar suara Allah. Allah tidak pernah menyampaikan rahasia yang tersembunyi itu karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Mereka yang sudah dekat dengan Tuhan, Allah katakan, aku akan menyampaikan rahasia yang tersimpan dari abad ke abad. Allah mengasihimu, Allah mau Anda bangkit, Allah mau berkat akan diturunkan kepada Anda. Baik berkeluarga yang masih bujang, kembalilah kepada Tuhan. Bangunlah kerajaan Allah, jangan lagi bermain-main. Kematian itu tidak tahu kapan, terjadi di mana-mana kapan saja. Oh, besok baru saya bertobat, minggu depan, tahun depan. Sekarang kan saya pemimpin, sekarang kan saya masih muda, sekarang kan saya masih ganteng dan masih sehat. Kau pikir kau ganteng, kau pikir kau sehat, kau pikir kau punya uang banyak, tidak akan selamatkan. Besok pun bisa Tuhan panggil. Kalau kau terlalu jauh dari Tuhan, selesailah. Berarti jadi penghuni neraka dengan saudara satu namanya iblis itu. Ini penting sekali.
Ini firman Tuhan. Saya ingin sekali semua orang yang ada di atas tanah Papua bangkit, bangun kerajaan Kristus dalam diri mereka masing-masing. Tidak ada satupun. Mengapa? Karena tanah ini tanah yang diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya tanah Papua tanah yang kaya. Surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta kekayaan. Disediakan berkat dari Allah. Kenapa Anda tidak rebut berkat itu? Kenapa Allah tidak buka misteri itu? Ya karena memang tidak dekat dengan Tuhan. Bagaimana dia membuka rahasia? Ini penting sekali. Allah mau membuka rahasia kalau Anda sudah dekat dengan Tuhan. Maka kamu akan tercengang-cengang kalau Anda sudah dekat dengan Tuhan. Hei Mas, hei Asep, Asep itu orang Sunda. Hei, bagaimana? Kau tidak tahukah saya ada di sini? Kau perlu apa? Oh, saya perlu itu, tapi kecil. Tuhan Yesus akan bilang begitu. Kau mau itu? Saya akan kasih semua. Mau tahu bukti? Salomo 2 Tawarik pasal 1. Salomo hanya minta hikmat dan pengertian. Tapi ayat 10, 11, 12 dan seterusnya. Karena kamu minta hikmat dan pengertian, bukan minta kekayaan, kehebatan, kedudukan besar. Kamu hanya minta hikmat dan pengertian. Sekarang kalau kamu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, Allah juga akan bicara seperti ini kepada kamu. Aku akan berikan kekayaan, kemuliaan, jabatan tidak akan pernah ada dari abad ke abad. Semuanya aku akan berikan kepadamu, hai Salomo. Allah juga akan bicara seperti itu kepada Anda sekalian. Saya berdoa supaya di antara yang hadir di tempat ini, Allah akan pakai Anda untuk menjadi pemimpin. Di gereja, di perusahaan, di pemerintahan, dimanapun Anda berada, Allah akan pakai Anda. Kalau Anda mendengar firman ini dengan sungguh-sungguh. Yang siap katakan 1, 2, 3, saya siap. Coba 1, 2, 3. Kok suaranya loyo gara-gara bau daging babi ini. Yang siap katakan, yang mau terima berkat, katakan semua, ibu, bapak, anak semua. 1, 2, 3. Ya, orang yang siap yang Tuhan kasih. Yang tidak siap untuk apa? Dalam khotbah minggu lalu saya katakan begini. Banyak orang Tuhan memberikan sesuatu karena memang kemampuan manajemennya bagus. Memanage keuangannya bagus. Sekarang ini anak tidak bisa mengatur uang, jadi pemimpin ratusan juta rupiah, tidak bisa atur uang, akhirnya uang itu hambur-hambur dengan perempuan lain, akhirnya dia sakit, mati. Ya, seperti itu terjadi. Jadi ini penting sekali. Allah mau mempercayakan kepada orang-orang yang mampu mengelola dalam kepemimpinan, keuangan, keluarga, dan lain-lain. Saya mendukung Matius awet tahu itu. Itu karena lihat foto suami istri Robert Johnson yang ada di belakang ini. Karena ada foto suami istri. Kalau mereka foto sendiri mungkin saya pilih orang lain. Saya turun katakan, orang-orang ini yang perlu dipilih karena mereka jaga kekudusan rumah tangga. Ini penting sekali. Baru jadi pemimpin kalau lupa istri, lupa anak, terkutuklah kau. Baru dapat pekerjaan, sudah lupa istri, lupa suami, kamu laki-laki atau perempuan yang memang tidak tahu aturan. Wah, kasar sekali. Itu bukan kasar. Tuhan sayang kamu, makanya saya bicara itu. Kembali kepada istrimu, kembali kepada suamimu. Kau pikir kau jago? Oh, kau kasar lagi. Itu bukan kasar. Tuhan sayang kamu. Saya bicara ini semua supaya kamu hidup di surga sana. Tidak pernah lapar, tidak pernah susah, tidak pernah sakit, tidak pernah keringat seperti ini, tidak pernah pakai pesawat, mau kemana-mana, gampang sekali. Itu yang saya mau Anda hidup di sana. Itulah sebabnya saya bicara keras di sini. Supaya gereja ini dibangun betul-betul kuat.
Gereja dibangun dasar dari Kristus itu sendiri. Jadi yang datang hari ini pulang bawa firman, bukan pulang bawa daging babi. Itu tambahan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam nama Yesus, Allah yang luar biasa. Misteri yang kau sediakan, bukalah untuk mereka di tempat ini. Mereka yang mau rumah tangga sukses, rumah tangga harmonis, pulihkan rumah tangga mereka. Mereka mau sekolah, luruskan sekolah dan pendidikan mereka. Mereka mau jadi pejabat di depan pemerintahan, buka jalan buat mereka. Mereka mau jadi pemimpin di mana saja, kepala dinas, kepala distrik, kepala desa, mau jadi pemimpin di perusahaan ini, menjadi pemimpin di mana saja. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, buka dan buka untuk mereka, terbuka untuk mereka semua. Hamba buka pintu selama ini tertutup untuk anak-anakmu yang hadir ini. Engkau buka, dan mereka akan mengaminkan pada saat Allah mendemonstrasikan kuasa-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing. Dan mereka akan bernyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu tidak pernah kubayangkan Engkau sediakan bagiku, karena misteri terbuka pada waktu itu buat Anda sekalian. Tuhan terima kasih, berkati semua. Tanah Tuhan suburkan, daging babi-babi, ternak babi Tuhan suburkan. Kebun apa saja Tuhan suburkan semua di seluruh kabupaten ini. Dan juga mereka rencana untuk minta kabupaten baru di Kriminawa. Hari ini tanggal 23 bulan Mei tahun 2015. Hamba berdoa kabupaten akan jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan. Di dalam nama Yesus, Engkau buka jalan untuk kabupaten Kriminawa. Tuhan, hamba berdoa pemimpin di Jakarta yang akan memutuskan keputusan itu turun untuk Kriminawa menjadi fokus utama. Karena hamba berdoa di dalam nama Yesus itu pasti terjadi. Terima kasih untuk semua ini. Gedung ibadah yang akan kami bangun di tempat ini dan di 3 tempat lain, itulah gedung untuk umat-Mu beribadah di dalamnya. Uang yang dibutuhkan sekian ratus juta rupiah. Semua diperlukan, Tuhan Engkau sediakan, supaya 4 gedung ibadah ini dalam tahun-tahun ini dibangun. Umat Tuhan beribadah di dalamnya. Tuhan memberkati mereka yang sudah siap membantu. Tuhan memberkati jemaat yang ada di sini. Suburkan semua pekerjaan dan kantung-kantung kolektif mereka. Terima kasih Tuhan. Mama-mama yang masak, bapak-bapak yang masak, Tuhan memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini terjadi karena kehendak-Mu. 1-2 hari lalu cuaca tidak baik, tetapi hari ini cuaca yang indah dan luar biasa. Kami boleh ada menikmati firman dan menikmati makanan. Itu semua karena rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama kita masih mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan kasih-Nya. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan peletakan batu pertama untuk mendirikan gereja. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sangat mengharukan atau yang sangat menyentuh hati, yang sangat tegas bagi kita. Gereja bukan hanya bangunan saja yang mau kita bangun, tetapi tadi temanya berfokuslah untuk membangun kerajaan Allah. Itu mungkin yang kita ambil. Ya. Bagaimana kita membangun kerajaan Allah? Kita harus mengenal Yesus. Ya. Harapannya tadi, setelah kita membangun peletakan batu pertama, kita akan mendirikan gereja. Setelah mendirikan gereja, kita bukan hanya memasuki gereja tadi, tetapi harapan dan disampaikan firman Tuhan tadi, kita semua yang hadir di sini bukan hanya bisa masuk gereja, tapi semua kita bisa masuk kerajaan surga. Itu tadi yang disampaikan Pak Pendeta yang sangat utama bagi kita. Nah, kami sebagai pimpinan perusahaan mengharapkan kepada kita semua di sini, terutama karyawan kita,
Mari kita betul-betul dengan adanya gereja ini kita menerima firman Tuhan dengan benar-benar melakukannya. Ya. Kalau hanya sebagai pendengar tapi tidak pelaku, kita hanya sia-sia saja. Tadi sudah dibilang Pak Pendeta, apa buktinya kita melakukan? Ada buah-buah roh, 9 buah-buah roh. Artinya apa? Marilah kita hidup damai, penuh kasih. Ya. Ada kelemah lembutan, ada kasih sayang, ada cinta damai. Itu harapan kita. Dengan berdirinya gereja ini, ada pemberitaan firman Tuhan di tempat ini, kita mengerti akan firman Tuhan. Baik, shalom. Yang saya hormati Bapak Pendeta Lipius, yang saya hormati Ketua LPKP ya, Lembaga Pemberdayaan Keagamaan Papua. Yang saya hormati saudara-saudara dari DPR, ya ada beberapa orang yang hadir, DPR Kabupaten Jayapura. Yang saya hormati pimpinan atau manajer perusahaan yang baru saja memberikan sambutan. Terima kasih atas lokasi yang telah disiapkan untuk pembangunan gereja dan sekaligus untuk melaksanakan acara ini. Yang saya hormati juga Ketua Klasis Gidi, Pak Pendeta Waimus, yang mewakili Gubernur Papua, Kepala Dinas PU Provinsi Papua, dan juga berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan yang saya cintai, saya kasih dalam Yesus Kristus, seluruh tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, dan seluruh jemaat yang berkenan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Tadi sudah sama-sama kita dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Lipius. Ya, saya pikir ini menjadi satu perhatian bagi kita semua untuk kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita sadar untuk kita berubah agar kita bisa masuk dalam kerjaan surga. Bapak Ibu dan para undangan sekalian, kami dari pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan perhatian yang sama untuk seluruh agama yang ada di Kabupaten Jayapura. Dana ini terutama dalam bantuan otsus ya untuk keagamaan. Ini kita bagi kepada seluruh agama tanpa ada diskriminasi atau pengecualian kepada satu agama dengan agama yang lain. Tetapi karena banyak sarana ibadah yang dibangun di Kabupaten Jayapura, tentunya kita tidak bisa memberikan satu porsi yang lebih besar kepada sarana-sarana agama yang akan dibangun. Dari pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mau ngambil satu kebijaksanaan, yaitu disalurkan lewat masing-masing sinode atau masing-masing klasis untuk yang Kristen. Tetapi yang Muslim itu disalurkan lewat MUI yang ada di Kabupaten Jayapura, atau lewat akan dikoordinir untuk Kristen akan dikoordinir oleh PGGJ, Persatuan Gereja-Gereja Jayapura. Ini yang saya minta untuk dipahami. Jadi kita tidak bisa memberikan bantuan yang besar seperti beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua ini. Jadi saya perlu tekankan juga kepada panitia pembangunan dan seluruh jemaat. Kalaupun ada bantuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain ya, gunakan itu untuk membangun, betul-betul membangun sarana ibadah atau gereja. Karena yang kita bangun ini bukan rumah manusia. Ini adalah rumah Tuhan. Banyak panitia pembangunan yang salah gunakan bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun pihak ketiga untuk kepentingan pribadi. Ini saya ingatkan kepada khusus 4 jemaat yang akan membangun sarana ibadah ini.
Kesempatan ini juga saya akan membantu dari pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Tidak banyak, ya, sesuai dengan plafon yang ada. Jangan dilihat dari nilainya, tetapi dilihat dari adanya kepedulian dan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura untuk membantu pembangunan gereja di sini. Gunakan ini sebagai modal awal untuk bekerja. Kita tahu bahwa membangun sarana ibadah itu memerlukan biaya atau dana yang sangat besar. Tetapi saya minta untuk jemaat jangan berputus asa, percaya bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting seluruh jemaat bekerja dengan sungguh-sungguh. Berkat yang diterima sekecil apapun, terimalah sebagai suatu syukur untuk bagaimana mengembangkan berkat itu untuk bisa mendirikan sarana ibadah yang ada di sini. Saya pribadi akan terus memantau pembangunan di sini. Ya. Setiap berkat yang saya terima, saya akan salurkan ke sini. Tetapi dengan catatan, saya akan tegur bila mana panitia pembangunan atau kalian-kalian yang ada di sini tidak bekerja dengan baik. Saya akan tegur itu. Ya, saya minta Pak Pendeta Waimus nanti kita sama-sama untuk memantau pelaksanaan ini. Karena apa? Sarana ibadah itu di samping kita tempat untuk beribadah, meningkatkan iman kepercayaan kita, juga bisa digunakan sebagai suatu sarana untuk membina mental rohani, kepribadian, dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan SDM yang ada di jemaat itu. Jadi saya minta tolong kepada ketua panitia pembangunan dan mereka-mereka yang masuk atau ditunjuk sebagai panitia pembangunan, tolong bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur. Berkat akan turun kepada kalian, kepada anak cucu kalian, kalau kalian bisa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun rumah Tuhan ini. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom. Kepada nama-nama yang tadi telah disebutkan dimohon untuk mengambil tempat. Saya mewakili pemerintah, Wakil Bupati Jayapura, meletakkan batu pertama pembangunan 4 gereja wilayah Lasis, Lere, dan Yapsi. Mudah-mudahan batu ini menjadi batu penjuru. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya adalah Bapak Pendeta Lipius Biniluk sebagai Ketua FKUB sekaligus mewakili tokoh gereja. Saya taruh batu ini sebagai tanda mulai bangunnya 4 gedung ibadah dalam nama Yesus. Iya. Selanjutnya adalah Kepala Dinas PU Provinsi Papua. Kepada Bapak disilakan. Kami akan tetap membantu berupa dana atau berupa bahan bangunan. Itu setelah panitia membawa gambar dan rapnya ke Dinas PU. Dengan nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami meletakkan batu sebagai tanda dimulainya pembangunan 4 gereja di sini. Atas nama Lembaga Pemberdayaan Keagamaan Papua yang peduli terhadap membangun kerajaan Allah sebagaimana khotbah dari Pendeta Lipius tadi. Jadi kami ingin bahwa melalui program-program pemberdayaan keagamaan Papua yang akan dilaksanakan
adalah memperkuat gereja untuk melakukan perannya dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi, sehingga gereja mempunyai pelayanan yang holistik atau menyeluruh. Oleh karena itu, selanjutnya LPKP akan mendukung program pengembangan baik di bidang pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini, dan juga pengembangan koperasi sebagai bagian dari gereja, pembangunan gereja di sini, dan juga klinik kesehatan gitu. Sehingga ini kiranya menjadi satu model pelayanan gereja yang utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini sebagai tanda mewujudkan syukur itu, maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya meletakkan batu ini. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Manajer Sinarmas. Atas kesempatan diberikan kepada kami mewakili pimpinan perusahaan. Harapan kita dengan dibangunnya gereja di tempat ini, firman Tuhan akan diberitakan lebih baik di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selanjutnya adalah Ketua DPRD. Wakil Ketua Komisi B dan saudaraku Clement Hamo, Wakil Ketua Komisi A, akan meletakkan batu 4 gereja Gidi di distrik Kaure. Atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami akan meletakkan pembangunan gereja. Selanjutnya nanti kami dari DPR juga akan kerjasama dengan Bapak Wakil Bupati untuk koordinasi pembangunan gereja selanjutnya. Terima kasih. Allah anda lepas, Allah nova, orang ini anda apa yang ibu mereka begini. Selanjutnya adalah Gembala Sidang Anugerah Telaga Nawa. Allah Taala, kami bisa kerja pelaku. Terima kasih. Selanjutnya adalah Gembala Sidang Jemaat Sinai Muara Nawa. Wah, ande geria tina itu. Sebab apa mah pikir naik tidak naik ada deh. Digunakan pun nih buat kan nunggu nak beri wah nak tetap nih. Alat dekat bukan nunggu. Wah. Selanjutnya adalah Gembala Sidang Jemaat Efesus. Wah, Allah kurang dengan banyak terus. Ada bagian yang pulau ini umum bikin. Selanjutnya adalah Bapak Yakobus. Jadi kecuali saya saja sama karena hanya satu nama saja. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Batu ini diletakkan. Iya. Selanjutnya mewakili gereja tetangga. Waktu ini saya sebagai penjuru dalam rangka pembangunan gedung gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya letakkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah atas peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah Tuhan di Lere. Baik, di tempat ini juga saya akan menyerahkan bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Jayapura untuk gereja akan saya serahkan kepada ketua panitia pembangunan atau gembala dari masing-masing gereja. Kami tetap di depan.
Ini anak kecil-kecil itu. Jemaat Sinai, Jemaat Betel, dan Jemaat Efesus. Ingat, ini bukan untuk Bapak Pendeta Dora ya, tetapi ini gunakan untuk mulai pembangunan ini. Ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, kita berdoa. Di dalam rencana Tuhan kami sudah meletakkan batu pertama, tanda mulainya 4 gedung ibadah yang akan dibangun di sini dan di beberapa tempat. Tuhan memberkati panitia, berkati gembala-gembala, berkati yang mendukung pembangunan gedung gereja lewat dana, tenaga, dan pikiran. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, Engkau terus pegang cuaca yang baik, untuk kami selesaikan semua dengan baik dan pulang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.